Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama aku, Kak Diva. dan aku Kak Regan. Aku, Kak Dea. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat hadir untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik masih semangat kan ya? Ayo kita nyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap ya? Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Oh iya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya? Ya, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan bersuka cita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan baik. Berkati kami juga, agar dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Tolong juga Kak Dewi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema hari ini, tema cerita hari ini tentang Tuhan Yesus naik ke surga yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kak Dewi akan bacakan untuk kalian ya. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak ngerasain menunggu? Pernah ya? Nah, sekarang Kak Dewi akan kasih lihat gambar. Ada 2 lingkaran, isinya kegiatan-kegiatan. Ada lingkaran biru, ada lingkaran pink. Nah, menurut adik-adik, di lingkaran mana kegiatan yang menunggunya akan terasa lebih lama? Kegiatan yang di lingkaran biru atau kegiatan yang di lingkaran pink? Adik-adik bisa lihat ya, kalau yang di lingkaran biru itu kegiatannya ngapain ya? Tiduran, duduk-duduk aja, bengong-bengong aja, diem-diem aja. Terus yang lingkaran pink itu kegiatannya ada yang menyapu, ada yang bantu orang tua cuci piring, ada yang membantu bersih-bersih. Banyak kegiatan yang dilakukan yang dalam lingkaran pink. Menurut adik-adik, lingkaran mana yang rasanya menunggu itu jadi terasa lebih lama? Lingkaran mana adik-adik? Ya betul, lingkaran biru. Kenapa lingkaran biru? Seperti yang tadi Kak Dewi bilang, lingkaran biru itu kayaknya nggak ngapa-ngapain deh, cuman tiduran, bengong, duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu menunggunya terasa lebih lama karena nggak ada kegiatan yang dilakukan, nunggu aja. Tapi nggak tahu sampai kapan nunggunya. Nah, kalau yang pink itu kegiatannya sibuk. Ada yang bantuin mama cuci piring, ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih.
Jadi kalau banyak kegiatan, banyak yang dilakukan, pasti nunggunya gak kerasa lama. Contohnya, misalnya adik-adik dijanjikan pergi jalan-jalan sama mama, sama papa, sama koko, atau sama cici, atau sama adik. Jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan untuk liburan. Nah, mama bilang nanti ya, nanti kalau ada kesempatan, nanti kita liburan, kita jalan-jalan. Apalagi masa pandemi, masa banyak virus sekarang ini, adik-adik belum bisa kemana-mana. Tapi mama atau papa janji sama adik-adik, nanti kalau sudah boleh jalan-jalan, kita akan jalan-jalan ya. Nah, sambil menunggu kita akan pergi jalan-jalan, adik-adik ngapain? Diem aja, tiduran aja, kayak kegiatan yang di lingkaran biru. Yang di lingkaran biru tadi nggak ngapa-ngapain loh, cuman tiduran, cuman rebahan, cuman duduk. Jadinya makin bosen, nunggunya terasa lama. Tapi beda kalau kita nunggunya seperti yang di lingkaran pink tadi. Kita sibuk mengerjakan kebaikan, bisa bantu mama, bisa bernyanyi, bisa baca Alkitab, bisa membantu adik, membantu koko. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan, sehingga nunggunya jadi nggak terasa lama, jadi nggak terasa bosen. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk pulang dan menunggu kedatangan Roh Kudus. Murid-murid pikir ya cuma nunggu aja. Jadinya murid-murid melihat ke atas waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai ditutup awan, murid-murid tetap melihat ke atas, bengong aja. Sampai akhirnya ada malaikat yang menegur mereka. Malaikat itu bilang, saudara-saudara, ayo pulang, kan kalian masih disuruh menunggu Roh Kudus. Malaikat nggak mau, murid-murid banyak bengongnya. Malaikat mau murid-murid menunjukkan semangat saat menunggu Roh Kudus diberikan pada mereka. Itu baru benar. Karena kita semua sudah menerima Roh Kudus, jadi yang kita tunggu saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nunggunya harus gimana? Mau yang seperti di lingkaran biru atau yang di lingkaran pink tadi? Nunggunya harus gimana dong? Rebahan? No. Males-malesan? No. Biasa-biasa aja? No. Nanti rasanya lama kalau nunggu begitu. Kita harus menunggu seperti orang-orang yang gak sabar. Jadi kita harus menyibukkan diri untuk melakukan hal-hal baik. Apa aja contohnya? Mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, ramah sama orang-orang di sekitar kita. Misalnya ke mama, ke papa, ke oma, ke opa, koko, adik, cici, siapa aja. Mau membantu, suka menolong. Karena kalau kita sibuk, waktu nunggunya gak akan lama. Tapi kita harus melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Apalagi males-malesan kayak yang di lingkaran biru tadi. Kita harus semangat menunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi adik-adik harus terus semangat dalam menunggu Tuhan yang kedua kalinya. Dengan apa tadi adik-adik? Melakukan kebaikan, ramah kepada orang. Jadi siapa yang mau menunggu males-malesan? Ada enggak? Gak ada ya. Terus siapa yang mau menunggunya semangat? Wah, semuanya. Benar sekali adik-adik. Kita harus menunggu sambil kita melakukan hal-hal baik. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini.
adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, sesudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk persembahan. Adik-adik sudah membuat kotak celengan kan ya untuk yang aktivitas. Nah, adik-adik bisa masukkan ke dalam sana sambil kita menyanyikan lagu bersyukur. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami telah melakukan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dalam persembahan ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan dapat memperluas rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tak kerasa kita sudah penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu buat hari ini. Tuhan, sekarang berkatilah kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. di dalam ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus ada di dalam hatiku. Bye. Kasih Tuhan ada di dalamku. Tuhan ada di
Kasih Tuhan ada di dalamku. Kasih Tuhan ada di dalamku. Kasih Tuhan ada di dalamku. Kasih Tuhan ada di dalamku.